Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan menampilkan video kami tentang sakramen inisiasi. Sebelum itu perkenalkan diri kami masing-masing. Saya Catherine nomor 3 sebagai ketua kelompok. Saya Jason kelas 8 absen 10. Saya Jessica nomor 4 Saya Violeta nomor absen 28 kelas 8B. Selamat menyaksikan. Apa yang kamu ketahui tentang sakramen Ekaristi? Jadi sakramen Ekaristi itu perayaan penting dalam gereja Katolik, di mana umat itu menerima tubuh dan darah Kristus dalam bentuk roti dan anggur. Apa makna roti dan anggur dalam sakramen Ekaristi bagi umat Katolik? Roti itu melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus yang dikorbankan untuk keselamatan manusia. Bagaimana pengalaman pertamamu saat menerima komuni suci? Ya, aku merasa sangat bahagia dan bersyukur karena bisa menerima tubuh Kristus dan bisa merasakan kasih. Menurutmu mengapa kita perlu mempersiapkan diri sebelum menerima sakramen Ekaristi? Persiapan diri itu perlu dilakukan agar kita layak menerima tubuh dan darah Kristus dengan hati yang bersih dan penuh iman. Apa pengaruh sakramen Ekaristi dalam kehidupanmu sehari-hari? Ekaristi itu memberikan kekuatan rohani, terus memperbarui iman, dan juga mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih dan peduli terhadap sesama. Apa yang kamu ketahui tentang sakramen baptis? Sakramen baptis adalah sakramen inisiasi atau sakramen pertama yang diterima oleh orang Katolik sebelum menerima sakramen-sakramen lainnya. Menurutmu mengapa sakramen baptis itu penting dalam kehidupan seorang Kristiani? Menurutku itu penting karena baptis merupakan lambang bahwa kita dihapuskan dari dosa dan bertobat. Apa makna air dalam sakramen baptis menurutmu? Air memiliki makna sebagai lambang Roh Kudus, pembersihan dosa dan kelahiran baru. Setelah saya membaca kitab suci Kisah Para Rasul tentang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk memampukan para murid berbicara dalam berbagai bahasa dan memberitakan karya Allah bagi semua bangsa, saya menyadari bahwa Allah menghendaki saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksi kasih Tuhan bagi dunia. Maka saya menanggapinya dengan menyerahkan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis, berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Dalam gereja Katolik secara umum yang lazim dipergunakan dalam pembaptisan adalah dengan menuangkan air, bukan dengan menggalamkan. Seseorang yang mau menjadi murid atau Kristus, pertama-tama harus percaya atau beriman kepada Yesus Kristus. Beriman bukan berarti hanya mengetahui, melainkan percaya dan hidup sesuai dengan ajarannya dan berupaya ikut mewartakan serta mewujudkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Ekaristi adalah sumber dan puncak semua kehidupan Kristiani, sebab sakramen-sakramen lainnya dan seluruh pelayanan gerejawi serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarah kepadanya. Di dalam Ekaristi kita menjadikan karya Allah sebagai bagian dari diri kita sendiri karena kita mempersatukan diri dan dipersatukan dengan Kristus yang menjadi kurban satu-satunya yang dipersembahkan kepada Allah, yakni kurban yang menyelamatkan umat manusia. Kita diikut sertakan dalam kehidupan ilahi, yaitu kehidupan yang memberikan kita kekuatan untuk mencapai kesempurnaan kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan demikian, Ekaristi menjadi sumber hidup kita. Sakramen penguatan adalah sakramen kedewasaan. Menerima sakramen ini dianggap orang sudah dewasa dalam iman. Sakramen ini juga merupakan sakramen yang diberikan Roh Kudus supaya mengangkatkan kita lebih kuat dalam persekutuan anak-anak Allah. Sakramen inisiasi adalah sakramen wajib yang harus dilakukan oleh umat Katolik untuk menjadi warga gereja Katolik.
Tahapan sakramen inisiasi adalah 1. Sakramen baptis, 2. Ekaristi, dan 3 adalah sakramen penguatan atau krisma. Jadi makna yang dapat kelompok kami ambil adalah menjadi seorang Katolik memiliki beberapa tahap yang terdiri dari 3 tahap yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Sakramen inisiasi terdiri dari 3 tahap, yaitu sakramen baptis, ekaristi, dan juga sakramen krisma.